Super Weekend kita yang kedua. Jadi teman-teman sekalian langsung saja kita tancap gas menuju ke game yang pertama kita pembuka untuk hari ini, Erangel, yang dimana dibuka lagi-lagi ya sebenarnya 11-12 lah ya flypadnya dengan meta-meta kemarin, tetapi ini agak-agak condong sedikit ke arah kiri itu saat ini. Nggak lurus-lurus banget lah ya. Agak fair lah ya, agak fair. Ya. Kalau kemarin kan dari Primor sampai ke Milta Power atau nggak sampai ke Novo malah. Kali ini mungkin dari pilotnya udah kasih arahan gitu. Lu mulainya dari bawah boleh, tapi motongnya ke atas. Jangan kayak kemarin-kemarin lagi bro ya. Siap Pak, siap jalankan. Siap ya, udah takut ya. Udah kena SP berapa kali itu. Dan akhirnya jangan-jangan Flo. Hah? Ini udah pilot yang beda. Antara pilot beda atau sudah dikasih arahan kepada pilot lamanya. Kita belum kenalan sih sama pilotnya nanti. By the way teman-teman sekalian, seperti biasa Flo, main tebak-tebakan untuk kota pertama yang masuk. Yang center deh. Yang center ya. Center Kalau gua mungkin Ruins. Bukan kota sih, area lah, Ruins. Ya, area lah ya, oke. Gua center juga deh, school. Oh lu center ya? Kurang center apa lagi tuh. Iya Gak deh, gue Milta deh kalau kayak gitu. Kita ujung-ujung ya? Iya, ujung ke ujung. Ruins dan juga Milta. Well, let's see. Kita bisa melihat nantinya setelah membuka flight path ini, yang dimana para pemain-pemain sudah menuju ke drop zone masing-masing. Infinity ke SMP, of course, Stalwart akan memakan waktu mereka sedikit untuk bisa maju ke arah Novo. Dan ternyata Circle masih membentang antara Main Island dan juga SMP Island. Yap, ini bisa dibilang circle yang cukup menggalaukan karena antara SMB dan juga pool utamanya itu akan terlihat lebih jelas ketika sudah pental untuk zona yang kedua. Tapi sebelum kita bakal melihat zona-zona kedua, kita bakal lihat ke ini rotasi dan juga looting-looting awal dari semua tim. TJB menggunakan glider kali ini untuk coba rotasi ke arah kota mereka. Tentu glider adalah satu vehicle ya yang menurut gue enak dipakai, tapi ngeri juga. Landingnya susah. Saatnya bernyanyi. Apa Helikopter, helikopter. Gue kemarin soalnya denger caster English nyanyi kayak gitu pas ngeliat glider. Jadi gue terinspirasi. Well, let's see apakah glidernya nanti akan landing dengan selamat dan tidak terpental-pental gitu untuk mereka semuanya. Sementara ini mereka masih santuy aja menikmati udara segar di atas perairan di Erangel. Iya, kata Manhan gue mau cosplay jadi pilot Erangel. Oh iya, sama ya flight padnya ya? Iya, lurus, pelit, pinggir-pinggir air. Iya, sama banget tuh flight padnya. Iya. Tapi teman-teman sekalian di awal seperti ini pastinya mereka semua masih memanfaatkan looting phase mereka dan kalian bisa melihat adanya longest elimination distance yang sudah diamankan oleh masing-masing pemain di sini. Kalau misalnya tadi kelewatan, kalian bisa rewind atau kalian bisa cek di social media milik PUBGmobile.esports.id karena di sana tuh udah lengkap banget. Ada tadi ya longest elimination distance, ada juga gunslinger, ada juga grenade master yang dimana emang para pemain-pemain di sini tuh dari kemarin ya utility yang mereka lontarkan itu ya bertubi-tubi banget. Iya, gitu. betul banget. Di level PMGC memang mereka banyak mengandalkan utility baik untuk melakukan smoke setup, untuk nge-push lawan dengan granat ataupun banyak juga yang pakai stun grenade sekarang. Betul. Kemarin juga sempat ya kita sering banget ngeliat itu mereka ngelontarkan stun grenade untuk membuka momentum-momentum mereka semuanya. Seperti halnya mungkin sekarang juga dari tim Cryptix mau membuka momentum mereka untuk bisa bergerak di awal seperti ini. Berempat of course dengan vehicle mereka masing-masing. Rico masih aman, sentosa aja nyaman di Severny. Flo, ya. Kalau misalnya lu ya punya drop zone di Severny terus circle-nya kayak gini, kira-kira the safest rotation zone atau jalur rotasi menurut lu itu ke arah mana aja? Kalau kita ngomong paling aman ya, dari kiri sih. Dari kiri ya? Dari kiri, karena kan kalau ya? kita ngomongin jumlah kota, di kiri itu kalau zona kayak gini kosong. Cuma ada Primors dari bagian bawah, Very Peer dari bagian bawah, dari atasnya Gergopol, dan itu bakal lebih aman. Tapi lihat ternyata dari Infinity bakal bertemu dengan seorang Divine yang lagi menjaga area rumah jamurnya. Seperti dilakukan juga oleh seorang Divine, tapi Mela dia yang bergerak ke belakang, salah nebak pergerakan dari seorang Divine-nya. Divine karena masih awet-awet aja di atas sana, tapi nyawanya ternyata tidak awet. Dia ter-knockdown di awal-awal seperti ini dan langsung saja dieliminasi menjadi 1 poin pertama untuk Infinity. Dan kalau misalnya kita intip tadi dari arah minimap ya, tadi sempat ada beberapa backup yang mau dilakukan, tetapi kayaknya karena udah ke-knock satu pemain, mereka kayak oke, kita tahan aja, kita back off sekarang dari tim Reject.
Tapi balik lagi sih, memulai minggu dengan ke pick off tuh biasanya jadi pukulan cukup keras lah. Bete lah gitu, kayak baru mulai minggu baru game pertama, baru 5 menit dari pelangin karena lobby satu player mereka. Dan Infinity mungkin ini adalah jawaban mereka atas pemotongan yang sering terjadi terhadap mereka. Kan dari tim STE atau 6-8 suka potong-potongin mereka tuh di jembatan. Sekarang mereka main dengan tempo yang sedikit lebih cepat ketimbang biasanya. Diduluin ya untuk kali ini. Kayak oke deh, kayaknya kita mau coba-coba. Dan mungkin ini adalah kesempatan mereka juga kali ya dari tim Infinity juga, mengingat dalam satu hari Erangel dimainkan sebanyak 3 kali. Especially untuk hari ini, besok juga masih akan ada pastinya. Dan ini adalah sekali lagi weekday terakhir untuk di Liga PMGC 2021 East League. Jadi mereka pastinya pengen mencoba-coba seperti apa rasanya kayak kita rotasi bisa lebih cepat lagi atau bisa lebih lambat lagi. Dan nampaknya yang kita lihat juga di sini ada tim Bigetron Red Alien yang menyudahi awal-awal lootingan mereka dan pastinya mau sedikit demi sedikit bergerak menuju ke dalam zona yang condong ke arah sebelah kiri atau barat, walaupun masih di tengah-tengah sih. Iya, tapi balik lagi sih dari semua tim juga sudah mulai bergerak. Tampaknya dari BTR memainkan tempo yang juga lumayan cepat nih. Baru 6 menit sudah keluar dari area farm, bahkan menuju ke bagian selatan harusnya. Mungkin mengambil antara Bukit Kembar atau ngambil area-area gudang yang pom bensin untuk BTR. Tapi sekarang lagi seringnya ke pom bensin gitu nggak sih? Agak-agak kayak kalau misalnya kita bayangin ya, apa chart dari percentage bar gitu. Kayaknya towards atau menuju ke 60%-nya itu ke arah-arah kanan ya, bensin, kanan bawah gitu ya maksud lo ya. Gue belum tahu sih, PMGC ini nggak segampang di PMPL Indo dan juga saya nebak ya. Setuju. PMPL Indo saya itu kayak rumus. Udah template ya? Zona kayak gini, pasti ke lapangan Gatka. Ya sekitaran Gatka lah kurang lebih. Atau mentok-mentok ya ke lapangan Veripier. Kalau di PMGC itu lebih random lah. Bukan random dalam arti mental ya, malah mentalnya jarang. Tapi untuk di awal-awal dia tuh opsi banyak. Lebih ke apa ya, di awal-awalnya mental, di akhirnya lebih ngedonat. Meskipun memang ada beberapa chance juga atau beberapa kesempatan juga mereka zonanya itu mental dan menyulitkan player. Tapi mayoritas zona itu lebih sering ngedonat sekarang. Oke, dan para pemain di sini pastinya dari PMGC 2021 udah mulai fleksibel banget. Udah bisa kita lihat ya dari 2 minggu pagelaran PMGC East League di sini. Bagaimana caranya mereka bermain dari menit-menit awal, menit-menit tengah sampai akhirnya mereka mengeksekusi di late gamenya itu seperti apa. Dan ngomong-ngomong soal fleksibel dan cara permainan atau pola permainan yang berbeda-beda, kita juga bisa melihat ada ya TJB tadi juga yang terpantau menggunakan glider. Akhirnya mereka sekarang benar-benar membumi lagi ya, membumi lagi dengan menggunakan vehicle-nya kembali ke bumi dan langsung melakukan rotasi mereka. Iya, dan itu bakal juga dari pergerakan semua tim ya. Tampaknya banyak yang langsung masuk ke area Gatka, mensecure beberapa compound, mungkin area-area high ground juga. Dan dari Hasir sedikit mengalami kecelakaan tunggal. Tidak, ya itu mungkin kurang fokus dia. Tapi dari seorang bambu terkena peluru-peluru panas, akhirnya tarik mundur kembali. Dia membuka jalan bagi timnya dan dia mengatakan hati-hati di atas sudah ada yang set up. Yuk kita main di bagian bawahnya aja. Dari TJB malah kali ini menyebarnya ke arah kiri dan tadi hampir fight dengan 6-8 di awal-awal zona kedua kali ini. Dan untuk mereka semua pun sekarang bakalan tarik mundur, muter nggak mau bertemu dengan 6-8 di awal-awal seperti ini. Seperti halnya tadi sudah dijabarkan oleh Flow juga, mereka sudah tahu. Sementara itu di sisi lainnya ini di pinggiran zona banget, di bagian kanan atas terdapat MS Chon Buri. Of course mereka mau melakukan gatekeep terlebih dahulu, melihat-lihat dan juga memantau di bagian-bagian pinggiran zona akan seperti apa kondisinya sebelum mereka akhirnya berlanjut untuk bisa masuk ke dalam zona yang lagi-lagi masih menuju ke tengah-tengah. Iya, lumayan center kali ini dan sedikit. kali ini mungkin area-area yang menyulitkan itu mereka galau. Apakah kita bakal set up di bagian-bagian pinggiran Pochinki? Apa kita ngambil pinggir-pinggiran circle ya, kayak di farm, kayak misalkan di areanya school, atau bahkan bisa mental juga ke area rumah 12. Ini masih banyak opsi nih. Dan kalau kata lu tadi kan banyak zona itu mental ke arah pom bensin, kali ini gue agak setuju nih Don. Feeling gue gak tau kenapa mengatakan bakal kiri bawah. Mungkin gak ke pom bensinnya banget, tapi di sekitar rumah, depannya rumah 12 yang ada rumah merahnya. Persentasenya ke arah sana lah ya, tetapi nampaknya di menit 9 menuju ke 10 kita kali ini sudah bisa melihat adanya tim Reject yang kali ini dibombardir oleh kedatangan dari Infinity. Salah satu pemain mereka yaitu Sarah langsung saja tereliminasi dan pastinya Infinity mau lebih daripada Sarah dan mendapatkan Reiji.
tereliminasi. Iya, dari tim Infinity menemukan kembali lawan yang mereka sudah bincangkan di awal-awal. Dapetin 1, dapetin 2, bahkan dapetin 3. RC memulai minggu mereka dengan pick off ketiga player mereka dan BTR hampir bertemu dengan seorang duelo yang tadi lagi mungkin mencari tempat bersinggah ya. Iya, itu Yuhai kan barusan ya. Ini gue yakin kalau misalnya Yuhai tahu tinggal sendiri itu, ya udahlah gas tabrak gitu kan. aja. Tabrak aja, dan pastinya untuk awal seperti ini masih belum terlalu clear lah ya keadaan-keadaan dari masing-masing tim ini seperti apa. Bisa jadi kayak mereka ya sama-sama nge-scout aja untuk bisa mencari posisi yang lebih bagusnya. Kalau misalnya nanti langsung ditabrak, itu bakalan bisa menjadi sesuatu yang bahaya kalau ada backup yang terlalu cepat dari teman-temannya yang tidak ada sebenarnya dari Reject. Tapi sekarang juga dari tim Rico, mereka sudah mengambil area-area di Open Field Ruins. Di depan mereka juga ada tim CS. Sedangkan dari Infinity mungkin bakal clash dengan tim 628 yang cukup berdekatan di area rumah 12. BTR kalau dari posisi mereka di rumah merah itu aman banget, tidak ada yang ganggu mereka, hanya mungkin berdekatan tapi duelo. Terkena snipe yang begitu perih dari pemain Forifals dan langsung dipulangkan ke lobby. RC memulai perjalanan mereka dengan pulang dengan tangan kosong. Sedih banget cuy, sedih tanpa balas dari awal tadi. Harus kehilangan 1 pemain, lalu 2 pemain di tengah-tengah oleh Infinity, dan juga pemain terakhir mereka duelo harus tereliminasi. Tapi nampaknya dari STL atau 628 kali ini juga sudah bisa melihat adanya informasi posisi dari pemain Infinity itu berada di mana, yaitu berada berdekat-dekatan oleh mereka semuanya. Yang di mana Infinity juga bisa melihat salah satu pemain tersebut, yaitu Taushe kali ini yang menggunakan vehicle-nya ditembakin tetapi masih belum terlalu on point. Dan nampaknya dari STE dan juga Infinity masih bisa melakukan reset terlebih dahulu. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakan tim 628, mereka masih menjaga pinggir-pinggiran dari pantai. Mungkin sambil mencari juga tim-tim yang melintasi dari sisi kiri mapnya. Tapi dari 628 dengan Taushe kali ini tinggal berdua di area ini. Mereka nggak boleh sampai overpick ke arah rumah 12 lainnya. Nggak boleh sampai ke pick up sama tim Infinity karena Infinity adalah tim yang sekali kenok. Mereka mungkin nggak tabrak langsung, tapi langsung ngelilingin setup untuk lanjutin fight-nya. Tapi di kerangkeng ya? Di ibaratnya dikandangin lah. Iya, dikandangin ya. Tapi kita bakal lihat juga dari tim MSC ya, tim yang tampil cukup konsisten sepanjang 2 minggu ini, sudah mulai terpantau kali ini dan zona menuju ke area pinggir Pochinki. Dimana dari Pochinki pasti akan ramai diisi dan juga di bukit-bukit yang menjadi inceran semua tim. Yes. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari tim Stalwart masih berada di bagian-bagian belakang daerah farm untuk bisa masuk ke dalam zona. Pastinya di depan mereka itu sudah ramai banget. Di bagian timur dari pinggiran-pinggiran zona sudah terdapat tim-tim yang lainnya, seperti halnya tadi kita bisa melihat adanya Bigetron Red Alien. Tetapi lihat adanya pergerakan yang cukup masif antara MSC yang bertemu dan juga bersama dengan tim The Xavier. Dan nampaknya dari MSC yang sudah mengetahui hal tersebut, mereka mau repositioning terlebih dahulu. Tetapi dari Four Rifles, apakah yang akan mereka lakukan? Karena mengingat Four Rifles ini adalah tim yang suka nubruk-nubruk. Ya, itu dia yang gue baru ngomongin. Mereka adalah tim yang tidak takut untuk tubrukan di awal-awal. Dan sekarang mereka sudah men-secure area bangunan gereja. Dengan area deep, dengan area high ground, dengan adanya juga vision yang luas. Ini mereka enak banget buat fight tim-tim sekitar. Tapi tentu tempat yang enak juga adalah tempat yang cukup banyak diincar oleh tim-tim lain. Tapi sementara kita bakal dari tim Forifals, tampaknya mereka nggak akan terlalu lama mengisi area bangunan gereja, malah ke depannya mengisi rumah-rumah dan juga gudang yang tersedia kali ini. Tapi kita bergeser sedikit menuju ke area school, open field ruins juga, ada DE, MSC dan beberapa tim lain juga mengambil area-area sekitar. Tapi DE belum masuk ke zona, mereka pengen mainin pinggiran zona dulu dan mungkin sambil mencari chance knock ke arah tim CS, baru mereka bakal rush ke arah compound tersebut. Yes. Dimana tadi mereka juga bisa mendapatkan satu knockdown ke arah MSC, tetapi masih belum ada follow up. Ini udah mulai chaos banget. Para tim di sini udah mulai mencari tanah mereka, bangunan mereka untuk bisa mereka hinggapi. Di mana? Karena pastinya dari perumahan-perumahan yang ada atau di dalam bangunan-bangunan yang ada ini udah high demand banget. Tetapi lihat MSC dalam perjalanannya nampaknya enggak mulus banget. Ketika tadi mereka bertemu dengan DE, sekarang akhirnya mereka bertemu dengan tim yang lainnya lagi, yaitu tim Rico, di mana Bonsai langsung saja dieliminasi dan ditinggalkan begitu saja dengan rekan-rekan MSC yang lainnya. Ya, yang ketangkep Bonsai lagi, pemain paling konsisten mereka. Sedangkan dua member lainnya bakal langsung masuk ke area rumah, tempat yang sebenarnya menurut gue pribadi nggak enak untuk diisi
satu area doang. Harus di split, tapi ternyata Lazy Boy tampaknya nggak begitu lazy karena proaktif mencari lawan, langsung menumbangkan targetnya, menumbangkan satu player, dan bahkan Senkai pun siap untuk nge-backup Lazy Boy yang sudah menumbangkan player dari tim DE. DE belum masuk ke zona, masih ada di pinggir zona, dan terus dibombardir peluru-peluru panas dari tim CS kali ini. Tampaknya pengen clear pinggiran circle supaya mereka lebih enak dalam area zonanya. Yes, ini dia yang tadi lu mention, Floh. DE benar-benar terluntang lantung banget perjalanan mereka untuk bisa masuk ke dalam zona. Dan kali ini Senkai juga nggak memalingkan pandangannya sama sekali untuk bisa melihat ke arah pemain-pemainnya sekarang dalam keadaan terjepit. Ada smoke walaupun ya di sana, tetapi mau sampai kapan lagi smoke tersebut bisa bertahan untuk bisa menghalau vision dari arah lawan-lawannya di sekitar mereka semuanya. Sementara lagi-lagi kita bisa melihat dari arah POV pemain-pemain tim Cryptix yang masih berada di pinggiran-pinggiran dari zona kali ini masih bisa bertahan, tetapi di sisi yang lainnya kita mulai masuk ke perkotaan yang sudah mulai crowded banget. Ini lihat ada tim Rigo dan juga DX yang nampaknya mereka akan bertegur sapa dengan peluru, tetapi dari pemain tim DX masih bisa menyelamatkan dia. Oh, Esketon tertangkap oleh tim DX dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan di lain sisi Nuzi bertemu dengan seorang Zuxi kali ini. Zuxi knockout, kembali kita bakal lihat Derby Sea dimainkan di PMGC. Tapi dari seorang Anas bakal lempar granat ke arah seorang Frankie yang cukup open tapi mungkin tidak connect full granat yang dilontarkan oleh seorang Anas. Tapi lihat dari DX, mereka menjepit tim Rico dari dua angle berbeda, kiri dan juga kanan. Ini dari Pochinki terlalu chaos, terlalu ramai dan terlalu banyak tim yang mengisi. Tentu nggak semuanya bisa ngisi area ini. Jadi kita bakal melihat beberapa tim akan dikurangi jumlah anggotanya atau bahkan dipulangkan ke lobby secara utuh. Menyusul tim Reject ya yang sudah pulang di awal-awal seperti ini. Tapi nampaknya dari Anas sendiri pastinya tidak mau mengalami sesuatu yang naas di depan sana. Tetapi apa daya, dia sekarang kayaknya udah susah banget sendirian lagi dan nampaknya juga sudah mulai dibombardir oleh peluru-peluru. Sama seperti halnya dari Melee juga sudah mulai dibombardir oleh peluru-peluru yang sudah dilontarkan tim Bigetron Red Alien kali ini. Dan mereka mau mengeliminasi satu persatu pemain dari tim Infinity, tetapi nampaknya ada trade knock yang akan dilontarkan oleh seorang Gatani. Apakah Connect ternyata memberikan splash damage yang cukup signifikan untuk bisa mengurangi health point dari pemain-pemain tim Bigetron Red Alien. Tapi dari BTR posisi mereka kurang baik. Mereka terjepit oleh seorang Gatani yang terus melontarkan granat, terus memberikan peluru panas. Sedangkan dari tim BTR itu open banget dari angle 3 pemain Infinity lainnya. Lihat dari Infinity langsung melakukan flank juga ke arah kiri, ingin memotong pergerakan tim BTR menuju ke arah zona selanjutnya. Gatani sebagai powerhouse dari tim Infinity sementara waktu ini terus melontarkan granat, terus menahan pergerakan dari tim BTR yang tinggal menyisakan 3 member mereka. Dan granat dari Mela connect ke arah Yuhai, menyisakan Luxi dan juga Ryzen di sisi belakang dari fortingan BTR. Yes, betul sekali. Dua pemain terakhir dari tim Bigetron Red Alien harus bisa dengan usaha keras dia untuk bisa menahan gempuran yang dilontarkan oleh Infinity. Kali ini Luxi masih bisa untuk menyelamatkan dirinya, masih bisa hiding atau bersembunyi di balik truk, di balik bannya kali ini yang cukup besar untuk bisa menghalau vision. Tetapi Luxi bisa bertahan sampai kapan lagi karena sudah ada Infinity yang benar-benar memporak-porandakan defensif yang sudah dimiliki oleh tim Bigetron Red Alien. Iya, dari BTR sayang banget memulai perjalanan mereka dengan tangan kosong juga pada game kali ini. BTR, fortingan mereka dipersiapkan sisi ke belakang. Mungkin mereka nggak nyangka ada tim yang main rotasi lambat seperti Infinity dari arah rumah 12. Ya, Infinity lagi ya, bukan kayak MSC dan lain-lain gitu. Kayak sedikit unusual, tetapi ternyata terjadi di game pertama kita, game pembuka kita kali ini. Tapi teman-teman sekalian, well, nice try. Kita masih akan ada game-game selanjutnya untuk hari ini. Dan nampaknya kita akan fokus terlebih dahulu ke arah 14 tim yang masih bertahan untuk saat ini. Seperti halnya Nova yang bertemu dengan TJB. Seperti halnya juga Nigma Galaxy yang sekarang masih berada di luar zona. Yap, dari tim NJX bakal langsung bermain di pinggir-pinggir zona kali ini. Dan dari TJB bakal langsung melakukan fight juga dengan beberapa tim sekitar area mereka. Bambu menemukan seorang Jimmy, tampak kita bakal lihat dari Derby China sudah mulai terjadi juga. Tapi tampaknya dari Jimmy ditinggalin. Tidak ada upaya revive dari anggota Nova lainnya. Mereka mungkin tahu bahwa ini zona terlalu jauh. Kalau mereka revive, mereka wasting time dan malah resikonya gede banget. Padahal dari Nova, 2 player mereka knockout, Jimmy dan juga King. Yes, apalagi circle-nya menuju ke daerah perkotaan Pochinki kita kali ini yang dimana udah mulai terisi oleh banyak banget tim. Order pun juga kali ini dieliminasi di tangan DX, hanya meninggalkan Paraboy seorang diri saja dari tim Nova. Sementara itu Infinity juga kali ini menerima akibatnya nampaknya karena seorang Logan dalam keadaan knockdown
mendapatkan damage dari arah luar sana dan nampaknya lihat Wah. For Rivals. Tim tubruk-tubruk kita sudah mulai menubruk satu compound yang diduduki oleh tim DX nampaknya di sini dan mereka sekarang sedang berada berdekat-dekatan hanya dihalau oleh lantai saja. Ya, tapi lihat dari Rivals, mereka belum tahu nih informasinya. Berapa anggota DX sudah mengisi bagian atas. Kalau mereka maju tanpa informasi yang jelas, dan tiba-tiba ada 4 orang, ini bakal jadi PR yang berat banget bagi tim DX. Tapi DX lihat ketenangan seorang Frankie. Sementara ada lawan di bawah, dia pun bisa kenokin player-player yang ada di seberangnya. Tapi kita bakal ada TJB, dia bakal fight di pinggir-pinggir zona. Coba menangkap tim 628 yang kali ini Yuyang termakan oleh sakitnya Blue Zone setelah kena juga cicilan peluru dari pemain TJB. Yes, betul sekali. Tetapi nampaknya Hasir harus tereliminasi juga. Karena nampaknya juga sudah ada threat elimination antara dua tim kita kali ini yang sedang berjibaku di luar zona. Tetapi nampaknya Longs berhasil untuk dieliminasi. Wah, enak lagi. Di knockdown oleh ST kali ini. Dan kita berpindah ke arah For Rivals dan juga DX. Sementara TJB di luar sana tereliminasi. Tapi Frankie menghindari Molotov, ada di pojok ruangan. Tapi dia malah akhirnya terkena granat dan Rabis terkena cicilan dari Molotov. Membuat keadaan semakin berbahaya bagi tim DX kali ini. Karena Rivals punya info bahwa ada yang knock, ada yang sekarat. Apa kita bakal majuin? Gas kita majuin kali ini. Dan dari seorang Epi dan kawan-kawan terobos saja lah menuju ke atap dan meratakan tim DX yang ada di area rumah dia. Tapi DX belum selesai, mereka masih punya member di seberang perumahannya. Yes, itu tadi ya pergerakan tubruk dari For Rivals itu benar-benar barbar banget. Semua pemainnya bergerak menjadi satu unit dan kali ini mereka masih bertahan di atas sana. Sementara itu dari Stalwart juga masih bertahan di area gorong-gorong. Seorang Pika sendirian di bawah sana ingin memantau pergerakan dan juga posisi dari tim Infinity yang dimana berada di hadapan mereka untuk saat ini. Iya, kita bakatkan juga dari tim Nova. Para boy masih ada di bagian gorong-gorong, tapi lihat tim lain gak ada yang mau nyentuh gorong-gorongnya. Mereka tahu bahwa tim yang punya high ground advantage dapat dengan mudah terus mengeker ke area gorong-gorong. Tapi BCS mereka ada di seberang lapangan. Yang kali ini menjadi inceran mungkin 2-3 tim sekaligus. Iya betul, dan nampaknya ya kalau misalnya mereka muncul juga ya, muka mereka itu kayak batang hidungnya muncul, itu bakalan dieksekusi satu persatu. Tapi di sisi lain juga STE atau 628 juga tereliminasi, hanya membawa pulang 3 elimination point. Ya, kita bakal dari tim STE, Pika dan kawan-kawan sedang coba untuk melakukan setup smoke di sekitar area-area mereka. Pika kan dia bakal coba untuk bertahan di bagian gorong-gorong, coba untuk menarik perhatian dari tim-tim, sedikit mungkin tim-tim yang ada sekitarnya. Karena mereka pun langsung nerobos masuk ke area rumah, tapi Pika tampaknya terlalu lama untuk masuk area rumahnya, tertangkap oleh Gatoni dan Infinity dengan 9 elim, masih bertahan dengan 4 player mereka memasuki late game kali ini. Oh my god, Infinity lagi dan lagi, tetapi kita akan fokus ke POV Stalwart Action yang terknockdown atas granat yang sudah dilontarkan oleh seorang Shifu, dan nampaknya Shifu ingin melontarkan granat-granat tambahan untuk bisa mengeliminasi, tetapi nampaknya dari Action sudah bisa untuk diselamatkan, tetapi sampai kapan? Karena sudah ada tim Infinity juga yang sudah mulai bergerak ke arah rumah mereka dan nampaknya mau menubruk juga. Ya, tapi kita bakal lihat dari Infinity juga bakal nubruk ke arah tim STE. Depan mereka juga ada tim DE dari Scry. Terkena sakitnya Molotov dari seorang Nuzi dan membuat dia knocked out kali ini. Dan tampaknya dari tim STE memulai perjalanan mereka dan hanya mengantongi 1 poin. Sedangkan Infinity masuk top 8. 12 eliminasi mereka kantongi kali ini. What? Infinity is on fire di minggu kita yang ketiga. Memulai perjalanan dengan performa yang begitu agresif. On fire banget, agresif banget, bahkan mereka masih utuh berempat pemainnya kali ini. Dan nampaknya mereka ingin mencari pemain-pemain yang lainnya, musuh-musuh yang lainnya juga sudah mulai menyebar antara pemain-pemain Infinity kali ini. 1 di luar, 2 di bawah, sementara itu Gatani nampaknya dikirimkan untuk menjadi frontliner untuk bisa menghadapi tim DE kali ini. Mencari-cari dari seorang Gatani dan juga untuk bisa membuka vision yang lebih luas lagi. Oke, kita bakal ini dengan masuknya zona ke arah Pochinki. Tentu, semua tim akan berdempet-dempetan, akan saling melihat dan mungkin saling mengetahui juga. Tapi, dengan zona sedikit juga mengarah ke bagian open field. Ini membuat beberapa tim harus pindah ataupun harus saling meng-clear. Termasuk Infinity yang tampaknya pengen meng-clear tim depan mereka. DE yang sudah bersiap di area rumah 3 lantai kali ini. Lempar granat dilontarkan, Gatoni lumayan low, tapi dia pun ke pick off membuat karirnya 3 lawan 4, 2 lawan 4. DE dengan begitu pede langsung turun dari area rumah mereka. Mereka tahu ini chance mereka untuk menumbangkan tim Infinity. Dan tampaknya Infinity sudah kehilangan 2 member mereka, tapi mereka pun gak goyang. Mereka
mereka pun numbangin satu player on top ke arah lobby. Yes, betul banget, langsung di-convert menjadi elimination point untuk saat ini. Sementara itu Mela dan juga Nuzi masih bertahan dengan ekstra kerja keras banget untuk mereka berdua. Karena mereka nggak cuma menghadapi DE, tetapi di depan mereka juga terdapat DWG. Cryptix pun juga kali ini Senkai ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa melontarkan granat demi granat. Tetapi granat dari Nuzi mendapatkan 2 pemain dari DE dan diratakan begitu saja di tangan Nuzi yang dimana dia sebagai the last man standing untuk Infinity. Ini Infinity mengerikan banget. 2 player meratakan 3 player dan lihat jumlah eliminasi kantongnya mereka. Mereka pulang ke arah lobby tapi bawa 17 poin. 15 eliminasi di game pertama kita. Ini Infinity benar-benar sudah full power masukin minggu ketiga kita. Iya, ini benar-benar full power banget untuk bisa menuju ke super weekend terakhir kita untuk minggu ini. Teman-teman sekalian, Infinity well played banget, 15 elimination point, tetapi DWG DX di sana juga sudah mengantongin total 6 elimination point untuk masing-masing mereka. Dan nampaknya zona kali ini sudah mulai mengecil karena banyaknya bangunan-bangunan yang ada di kota Pochinki kita kali ini, ibu kota dari Erangel. Pastinya masih banyak pemain yang bertahan untuk saat ini, 16 pemain dan juga 6 tim yang masih bertahan. Yap, kita bangkitin juga dari seorang Fabian yang bergranat menuju ke arah DX tapi belum terlihat connect atau tidak. Sementara kita bakal dari tim 4 Rivals. Apple knockout kali ini membuat timnya harus merevive dia dan Apple ada di sisi paling jauh yang membuatnya kali ini mungkin akan dibiarkan saja oleh tim 4 Rivals. Tapi dari Epi lagi pengen ngepron mal tertangkap juga kali ini. Tapi di lain sisi dari pergerakan tim 4 Rivals pemburu masih coba untuk merangkak dan coba menyelamatkan teman-temannya. Posisi 4 Rivals diincar oleh 3 tim mungkin sekaligus nih. Yes. Dari tim DX, dari tim DWG dan juga dari tim CS. Karena posisi mereka enak banget. Sedangkan para boy dari tim Nova bertahan di gorong-gorong kayaknya pada lupa sama dia. Iya, ini kayak sendirian ya. Bahkan 4 Rivals juga kayaknya agak lupa. Tapi sementara waktu itu DX juga tereliminasi di posisi ke-6. Kita akan melihat adanya 5 tim kali ini yang akan berjibaku untuk bisa memperebutkan winner-winner chicken dinner pertama kita untuk di minggu yang ketiga ini. Hari yang baru untuk mereka semuanya dan nampaknya seorang AP juga nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena Forest sudah langsung mengconvert knockdown tersebut untuk bisa dijadikan elimination point. Tapi kayaknya DWG sadar ada player yang dari tadi berdiam diri di area gorong-gorong karena mereka lihat 3 player mereka mengarah ke gorong-gorongnya. Apakah mereka tahu atau mereka hanya mengira-ngira saja? Seperti dari Fabian, dia tampaknya ditugaskan untuk menahan pergerakan dari tim Cryptix yang sudah bersiap untuk menyeberang jalanan kali ini. Zona, gue udah nggak tahu pindah kemana ini karena masih rame banget di zona kita yang 8. Iya, kayaknya ya antara tengah-tengah mereka lah ya, at least untuk kali ini. Tapi nampaknya para boy langsung saja dieliminasi di tangan Forest dengan menggunakan granatnya. Dan Nova harus pulang di posisi ke-5. Tapi well played banget untuk para boy. Seorang diri berhasil untuk menahan placement untuk tim Nova sampai di posisi 5. 6 poin lumayan loh. Yeah. Lumayan dalam satu rondenya itu. Tapi kita bakal pindah ke arah Cryptix yang kali ini berdempetan dengan 4 Rivals. Kayak mereka sadar, kayak mereka tahu. Dan Marshall bakal dikokangin bom tapi nggak connect ke arah Marshallnya. Sedangkan dari pemburu yang lagi ngepron tadi bakal dimajuin oleh 2 player dari tim CS. Spray down, hampir knock, saling ke knock. Tapi 4 Rivals yang bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi keempat pada game kali ini. 3 tim tersisa ada Rico, CS, dan juga DWG. Rico dengan 1 pemain doang harusnya nggak bakal ngapain-ngapain, bakal coba bertahan selama mungkin. Sedangkan CS dan juga DWG lengkap dengan keempat player mereka. Dan tanpa berlama-lama, Press to Go pun langsung dipulangkan ke arah lobby. 4 on 4, final battle. Yes, final battle between DWG dan juga Cryptix kali ini, di mana Sung akan bisa membuka badan dia untuk bisa melihat vision yang lebih jelas lagi ke arah pemain-pemain dari tim Cryptix yang nampaknya sekarang mereka juga sedang bersiap-siap untuk bisa menghadapi gempuran dari tim DWG. Granat ke arah atas juga langsung mencicil HP dari 3 pemain DWG. Kali ini langsung loncat semuanya. Dan Juni kali ini terknockdown. Fatnya juga terknockdown. El Chapo dari arah luar sana benar-benar membabi buta. Dan dengan begitu tim Cryptix berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner yang pertama kita untuk hari ini. Ya, 11 eliminasi dikantongi oleh tim Cryptix dengan WWE. Jadi mereka peroleh 26 poin masuk ke kantong mereka. Cryptix langsung memulai perjalanan minggu mereka dengan perolehan poin yang sangat-sangat tinggi.